Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas Bung Haji Rhoma Irama, kaum muslimin. Dan kali ini Bung Haji Rhoma Irama di dalam ceramahnya bukan sedang membongkar doktrin-doktrin Habib Ba'alawi. Akan tetapi Bung Haji Rhoma Irama kali ini menyebarkan fitnah terhadap dakwah salaf atau yang biasa disebut oleh para pembenci dakwah salaf sebagai Wahabi. Dan kemarin kita sudah pernah menyampaikan kaum muslimin, ya. Jadi antara orang yang menggugat nasab Ba'alawi dan orang-orang Ba'alawi ini mereka bisa bersatu ketika memerangi dakwah sunnah. Ya, ketika menyerang orang-orang yang mereka sebut Wahabi, mereka bersatu. Ya, tapi dalam masalah nasab mereka perang. Jadi pokoknya semua aliran-aliran yang nggak beres itu kaum muslimin, semua aliran yang nggak beres ketika dihadapkan dengan dakwah sunnah mereka pasti nyerang. Ya, boleh dicek kaum muslimin. Ya, aliran sesat apapun alirannya kaum muslimin, setiap aliran sesat, semua aliran sesat ketika berhadapan dengan orang-orang yang mendakwahkan sunnah, yang mendakwahkan tauhid, ya, mendakwahkan Al-Quran dan sunnah dengan manhaj para salafus soleh, pasti mereka musuhi, pasti mereka menyebutnya dengan Wahabi. Ya, coba kaum muslimin kita simak video di mana Bung Haji Rhoma Irama menyebarkan fitnah terhadap orang-orang yang mendakwahkan sunnah. Ya, coba kita simak videonya. Jadi pada suatu saat di tahun 2007 saya sedang berkendara sendirian. Waktu itu saya putar radio, insya Allah namanya Radio Roja. Ada ceramah agama di sana. Saya mendengarkan dengan asyik, dengan serius, sambil berkendara. Nah kaum muslimin, jadi di sini Bung Haji Rhoma Irama bercerita tentang dirinya yang suatu hari dia sedang membawa kendaraan, sedang nyopir, kemudian dia menghidupkan radio, kemudian mendengarkan Radio Roja kaum muslimin. Jadi Bung Haji Rhoma Irama ini mungkin penasaran ya, dia mendengarkan Radio Roja. Tapi apa yang didapatkan oleh Bung Haji Rhoma Irama ketika mendengarkan Radio Roja? Coba kita simak cerita dari Bung Haji Rhoma Irama kaum muslimin. Tiba-tiba saya menjadi terkejut ketika ada kata-kata begini. Itu yang namanya NU kafir, yang namanya Muhammadiyah kafir. Ini kaum muslimin ya, ini fitnah ya, 100% bahkan 1000% ini fitnah kaum muslimin ya. Coba buktikan, kalau memang ada buktikan. Kalau ada dai-dai, ya nggak usah roja lah ya, semuanya dai-dai yang disebut sebagai salafi. Ya, kalau ada dai dari salafi mengucapkan bahwasanya NU kafir, Muhammadiyah kafir, ya, maka detik itu juga kami akan meninggalkan dakwah yang disebut salafi. Ya, wallahi kami akan meninggalkan kaum muslimin. Ya, tapi ini fitnah. Fitnah, ya. Dan sebenarnya yang seperti ini ya bisa dituntut itu Bung Haji Rhoma Irama. Ya. Bisa dituntut, ini pencemaran nama baik, ya, perbuatan tidak menyenangkan kaum muslimin, ya, fitnah, ya, karena nggak ada yang seperti itu yang diucapkan oleh Bung Haji Rhoma Irama, itu nggak ada kaum muslimin, ya, nggak ada. Ya, coba kita lanjut lagi kaum muslimin. Bahkan Wali Songo kafir. Inna lillahi wa inna ilaihi. Masya Allah, ini siapa makhluk ini? Kok berbicaranya seperti itu? Ya, kalau kita yang nggak heran lah kaum muslimin dengan orang yang satu ini ya, Bung Haji Rhoma Irama. Memang orang yang satu ini pinter untuk mengarang sebuah cerita kaum muslimin. Ya, untuk dijadikan lagu, untuk dijadikan apa ya? Ya termasuk untuk dijadikan bahan untuk menyerang dakwah sunnah ini kaum muslimin. Orang ini pinter ngarang kaum muslimin. Ya. Mustahil ada orang dari dai Roja yang mengatakan seperti itu. NU kafir, Muhammadiyah kafir, Wali Songo kafir.
Nggak mungkin ada kaum muslimin, nggak mungkin ada. Ya. Sedangkan Ustadz Firanda ketika membantah cerita tentang Wali Songo, yang katanya Wali Songo itu jadi wali karena nunggu tongkat di pinggir sungai berbulan-bulan, nggak sholat, nggak mandi, nggak makan, dan lain sebagainya. Ya, itu dikatakan apa kata Ustadz Firanda? Ya, orang kalau proses menjadi wali caranya seperti itu wali syaiton. Itu saja orang aswaja mencak-mencak. Ya, orang aswaja mencak-mencak, tokoh aswaja mencak-mencak, apalagi sampai dikafirkan. Betul. Ya, ini terlihat kalau Bung Haji Roma Irama ini bohong, ya, ngarang cerita dia ini kaum muslimin, ya. Coba kita lanjut lagi kaum muslimin. Mereka mengatakan bahwa kita ini ahlul bid'ah, ahli bid'ah. Bahwa kullu bid'atin dolalah finnar. Semua kamu ini melakukan bid'ah dolalah finnar. Yang namanya yasinan itu bid'ah dolalah, masuk neraka. Yang namanya tahlilan itu bid'ah dolalah, masuk neraka. Yang namanya maulidan bid'ah dolalah, masuk neraka. Nah kaum muslimin, di sini Bung Haji Roma Irama menyindir masalah dakwah orang-orang salafi, yang memang dakwah orang-orang salafi ini memberantas yang namanya amaliyah-amaliyah bid'ah. Dan perlu difahami kaum muslimin, amaliyah-amaliyah bid'ah itu adalah amaliyah-amaliyah yang tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat. Ya. Padahal amaliyah tersebut, seandainya memang itu adalah bagian dari syariat Islam, sebuah amaliyah yang baik, ya, Nabi dan para sahabat pasti sudah mengerjakan, karena tidak ada penghalang satupun untuk mereka ketika mereka mau mengerjakan. Semua faktor pendukung untuk dijalankan amaliyah tersebut di zaman Nabi Muhammad SAW, di zaman para sahabat itu sudah ada. Ya, tidak ada satupun yang dapat menghalangi apabila mereka mau mengerjakan. Berbeda dengan sebuah amalan, ya, sebuah kegiatan yang dinilai itu adalah ibadah, tapi tidak dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW karena pada zaman dahulu ada penghalang-penghalangnya. Ya. Sebagai contoh yang disebutkan oleh Bung Haji Roma Irama, masalah yasinan, masalah tahlilan, itu di zaman Nabi Muhammad SAW, di zaman para sahabat tidak ada, tidak juga diperintahkan. Ya. Padahal itu semuanya, seandainya Nabi dan para sahabat mau mengerjakan, semua faktor pendukung untuk terlaksananya amaliyah tersebut itu sudah ada. Ya. Tidak ada penghalang satupun. Maka apabila sekarang ada orang yang mengerjakan perkara tersebut, itu namanya perbuatan bid'ah, amaliyah bid'ah yang dilarang di dalam syariat Islam. Di mana amaliyah bid'ah itu diancam oleh Rasulullah SAW dengan neraka. Ya, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan yang mengucapkan seperti itu bukan orang salafi. Itu yang mengucapkan adalah Rasulullah SAW. Dan kemudian perlu diketahui juga bahwa ketika orang menjelaskan tentang ancaman perbuatan bid'ah, ancaman perbuatan dosa dengan neraka, itu bukan menvonis, bukan menyebutkan pelakunya sebagai ahli neraka, bukan. Ya. Memang itulah dakwah. Yang namanya dakwah itu basyiron wa nadhiron, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Memberikan kabar gembira apabila umat ini mampu meninggalkan perkara-perkara yang dilarang, maka akan mendapatkan kabar gembira berupa surga. Kan seperti itu kaum muslimin. Ya, menjelaskan tentang konsekuensi perbuatan bid'ah yang diancam neraka itu bukan memvonis pelakunya sebagai ahli neraka. Itu perlu difahami. Ya. Jadi ketika seorang dai menjelaskan ancaman-ancaman terhadap perbuatan maksiat, perbuatan dosa, ya, itu bukan memvonis. Ya. Bahkan ketika mereka menjelaskan tentang dosa syirik, ya, dosa kesyirikan kaum muslimin, jelas, ya, syirik ini dosa dan diancam neraka. Apakah kemudian ketika menjelaskan tentang dosa-dosa syirik, ya, memperingatkan kepada orang yang berbuat syirik, apakah kemudian disebutkan itu memvonis orang yang berbuat kesyirikan itu pasti masuk neraka?
Kan tidak, kaum muslimin. Ya. Setiap dai itu pasti memperingatkan kepada kaum muslimin akan perbuatan-perbuatan maksiat. Jangan sampai berbuat maksiat secara umum ya, karena diancam neraka. Itu sudah pasti. Sudah kewajiban dakwah seperti itu. Dan bukan berarti orang yang menjelaskan seperti itu memvonis pelaku maksiat sebagai ahli neraka. Itu perlu difahami kaum muslimin. Dan kalau memang Bung Haji Roma Irama ini keberatan amaliyah-amaliyah seperti yasinan, perayaan maulid, ya kalau keberatan itu disebut sebagai sebuah perkara bid'ah, amaliyah bid'ah, ya tinggal sampaikan hujahnya bahwa itu bukan bid'ah. Buktikan bahwa itu ada perintah, ada contoh. Dan kalaupun tidak ada perintah, tidak ada contoh, kemudian dikatakan itu tetap sebuah amaliyah yang baik, ya, sebutkan alasan kenapa dahulu Nabi dan para sahabat serta generasi terbaik umat Islam ini tidak membuat acara seperti itu. Padahal kita tahu umat-umat terdahulu, generasi terbaik, mereka adalah orang yang paling faham terhadap syariat Islam dan orang yang paling semangat di dalam beribadah, di dalam mengamalkan syariat Islam ini, ya. Jadi ketika ada sesuatu yang mereka tidak laksanakan, ya, sementara tidak ada penghalang apabila mereka mau melaksanakan pada masa itu, berarti itu bukan bagian dari syariat Islam. Apabila sekarang dikerjakan, maka itulah disebut perbuatan bid'ah, perbuatan yang mengada-ada di dalam agama. Di mana Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.